mulai ya. Oke, selamat pagi sama kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Semua ada sarapan? Kalau yang belum nanti istirahat pertama beli kantin ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semuanya hadir? Satu sakit, Bu. Atas nama? Rehan. Rehan. Oke, udah berapa hari dia nggak datang? Oh, baru hari ini ada suratnya. Baik. Gimana kira-kira SMA? Setelah dari SMP ke SMA, gimana kira-kira? Nggak enak. Kenapa? Pulangnya lama. Terus apa? Lebih 45 menit dari dia, sekolahnya lama. SMP SD ada AC, ini nggak ada ya. Bisa aja dia. Terus apalagi yang enak? Masa nggak enak semua? Belum dapat tampilnya anak SMA ya, sampai masih 2 minggu ya kan. Oke, semoga betah ya, semoga bisa apa ya, semoga bisa menentukan cita-cita dari sekarang ya, karena ini masa-masa transisi kalian sebenarnya, melepaskan masa remaja menuju deh dewasa ya. Sebentar lagi kan juga mau punya KTP kan, kalau udah punya KTP kan udah dewasa. Pinjol. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konsep ilmu ekonomi. Mungkin semalam sudah disampaikan sekilas sama teman saya. Di belakang bukannya? Bukan? Oh, bukan. Oh, Dita yang maksud itu, Dita ya. Oke, perkenalkan nama saya Wira Borusihan. Saya akan memegang kelas kalian sampai waktunya tiba kami berpisah dari sini ya. Kami nggak lama. Kami lamanya di kelas yang sebelumnya, di kelas abangan kalian. Ya, jadi saya mahasiswa PBG Prajabatan, saya sudah sarjana, tapi saya ingin mengambil profesi guru. Ya, jadi Universitas Negeri Medan bekerja sama dengan SMA 13 dan menempatkan kami lah di sini sebagai guru belajar. Ya, walaupun namanya guru belajar, tapi ingat kami ini sudah guru sebelumnya. Ya, kami hanya mengambil profesi guru. Kalau keperawatan kan ada istilahnya profesi perawat, ya kan? Kalau dokter ada namanya internship, ya. Nah, itu harus kalian ketahui biar kalian bisa melanjutkan cita-cita kalian mau kemana nantinya. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang konsep ilmu ekonomi, saya ingin tahu dulu sampai mana pengetahuan kalian tentang ilmu ekonomi. Mungkin waktu SMP ada pernah belajar tentang IPS, betul ya? Nah, dan ada dipelajari tentang ekonomi. Ya, dia itu waktu SMP gabungan dari geografi, sejarah, kemudian ada sosiologi dan ada ekonominya. Ya, kalau di SMA dia terpisah. Oke, kalian kerjakan dulu pretest kita ya tentang ilmu ekonomi. Ya, semua tadi sudah dibagi linknya kan? Oke, silakan kalian kerjakan, soalnya ada 10. Ya, soalnya ada 10. Coba kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Enggak, itu tidak ada waktunya, tapi cepatlah kalian kerjakan. Udah dapat tadi linknya, silakan klik start.
Cuma nutup ini. Catatan kelas. Di selamat ya. Itu yang kita belajar. Ayo 2 menit lagi. Dia udah di sini. Dia akhir. Berapa? Udah. Siapa yang menang di atas 7? Berapa? Di atas 7. Belum kan? Udah berapa kali tes? Ada komplau. Siapa namamu? Siapa namamu? Siapa? Gak ada namamu. Nisha kok emang
Nanti, yang nanti ya. Oke, materi kita yang pertama tentang konsep ilmu ekonomi. Ya, konsep ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajarannya ada banyak yang harus bisa kalian capai untuk satu bab ini. Ya, ada sekitar 7. Ya, ada C1 sampai C4. C4 itu berdasarkan kemampuan kalian setingkat taraf anak SMA. Ya. Nah, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dengan menggunakan bahasa sendiri, tidak usah bahasa buku. Ya, kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan sejarah ilmu ekonomi dengan menggunakan bahasa sendiri. Artinya, ketika saya tanya kalian bagaimana sejarah ekonomi, kalian bisa menjelaskan kembali dengan versi kalian. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, diharapkan mampu menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan SMA itu apa aja sih? Nanti kalian akan melakukan list. Tahu list ya, mendata. Kemudian yang kelima, kalian mampu menganalisis literasi keuangan berdasarkan kondisi keseharian masing-masing. Misalnya, saya dikasih uang jajan cuma 10.000 satu hari. 10.000 ini mau saya apakan? Mau saya habiskan semua untuk jajan kah? Atau 2 kali jajan kah? Atau 3 kali? Atau bahkan nggak jajan? Atau malah bisa ditabung? Nah, kalian akan belajar di sini. Kemudian diharapkan mampu menentukan biaya peluang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya kalian ada rencana, oh tanggal 1 nanti 1 Agustus aku mau nonton Barbie lah misalnya. Aku harus membeli uang berapa untuk beli tiketnya misalnya, ya kan? Nah, berarti kalian akan melakukan breakdown dari uang jajan kalian itu untuk mendapatkan tiket 40.000, kalian harus mengumpulkannya berapa hari? Seperti itu. Kemudian kalian mampu menganalisis pembagian ekonomi berdasarkan tinjauan perpustakaan dalam kaitannya kehidupan sehari-hari. Misalnya kita belajar tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan ini berhubungan sama apa aja dalam aspek kehidupan kalian sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari di sini. Oke, yang pertama, manusia melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa manusia ingin memenuhi kebutuhan? Karena kalau tidak ada kebutuhan kita tidak. Kenapa manusia harus berusaha memenuhi kebutuhannya? Angkat tangan. Nah, untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Kemudian yang ada lagi satu-satunya cuma untuk bertahan hidup. Ya. Nah, siapa di sini orang Batak? Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo. Nah, pernah pulang kampung? Pernah pulang kampung? Abang di mana kampungnya? Di Sibolga. Sibolga. Pernah pulang ke sana? Pernah. Pernah. Kira-kira orang Sibolga bertahan hidup dengan cara apa? Makan. Ya, tidak salah, betul. Maksudnya cara mereka mendapatkan makan itu bagaimana? Pekerjaannya, apa aja pekerjaan di sekitar Sibolga? Menanam padi. Kalau biasanya menderes, Bu. Nah, jadi tuh kalau misalnya menderes kita setiap minggu ngantar ke pabrik karetnya. Dan itu untuk menghasilkan uang dan itu kebutuhan untuk sehari-hari. Itu di? Kalau saya kemarin di Gunung Tua, Bu. Oh, di Gunung Tua. Oke, saya pikir tadi di Sibolga. Saya pikir Sibolga keberusahaan di mana? Karena Sibolga itu pinggiran laut bukan, Bang? Iya, Bu. Iya, Sibolga itu kecil ya. Kalau kalian pernah main ke Amplas, nah luas dari Amplas itu segitulah Sibolga. Ya, jadi ketahuan kalau main pacaran satu gang misalnya. Kan beda sama Medan ini luas ya kan. Udah penjara di Medan ini semua dari ujung ke ujung. Belum. Udah pernah main ke Kepulauan? Udah. Ada pernah berarti makan di restoran terapung? Udah, di bawah mama bapak ya. Oke. Di Sibolga itu berarti cara bertahan hidupnya bagaimana? Rata-rata sebagai petani. Masih pagi udah gak konsentrasi. Di Sibolga itu daerah perairan, berarti cara bertahan hidupnya bagaimana?
sudah pasti tidak ada yang berprofesi sebagai nelayan di situ. Ya, tapi semua petani sawit, penderesnya, kemudian yang mengangkat-angkat bonggolan sawit itu ya kan, bonggolan itu sampai 30 kilo. Ya, terus ada orang berastagi di sini? Atau pernah ke berastagi? Pernah. Pernah berastagi. Atau pernah ke Danau Toba? Pernah. Oke. Sudah pernah mempelajari daerah Brastagi? Misalnya di Brastagi itu kenapa sih pusatnya sayur-sayuran di kota Medan ya kan? Daerah dingin, sejuk di sana. Ya, kalau kalian tanam kol di Medan ini hidup atau enggak? Hidup. Tapi tidak sesuai daerah Brastagi. Ya, atau di Danau Toba misalnya, di Danau Toba sumber mata pencahariannya apa di sana? Nelayan juga. Wisata, ya kan, pariwisata. Ya, jadi disesuaikan mata pencaharian penduduknya berdasarkan daerah lingkungan tempat tinggal. Di Medan inilah yang banyak profesi ya kan, mulai dari dokter, guru, supir angkot, tukang beca, jualan, ya kan, semua di Medan ini. Apa yang ada di Medan ini? Begal bu. Begal ya kan, begal itu ada tengah malam ya kan. Daerah timur sana atau daerah minggu. Ya, jadi banyak cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kalau kita tidak lagi dari per daerah ke daerah, pasti semua profesinya berbeda-beda. Paham sampai di sini? Jadi kalau misalnya nanti saya tanya, jelaskan bagaimana cara manusia bertahan hidup di daerah Sibolga misalnya, sudah bisa kalian jelaskan? Sudah. Oke, awas nanti kalau ada soal nggak bisa menjawab ya. Nah, kenapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi? Karena kalau tidak ada ekonomi kita tidak bisa hidup. Kan ekonomi seperti kebutuhan juga, kayak makanan dan ekonomi. Oke, nanti mengatakan apa? Untuk bisa mengatur kebutuhan pokok tadi untuk bertahan hidup. Ya, semua jawabannya betul. Ada lagi yang lain? Jawabannya? Kenapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi? Supaya tidak ditindas oleh orang-orang kaya. Ya, berarti prinsip dia adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Betul ya, Bang? Betul ya. Terus apa lagi? Itu loh yang mempelajari ya kan. Kenapa bertanya lagi sama kami gitu kan? Oke. Nah, ini semua harus dibahas ya. Oikos dan nomos, ya kan? Jadi ilmu dalam mengatur rumah tangga, bukan berarti rumah tangga yang menikah ya kan? Ya, betul yang dibilang kakak dan abang tadi. Kalau nggak ada ilmu ekonomi, kita nggak tahu bagaimana caranya bertahan hidup. Kenapa? Kita punya sumber daya misalnya, kita punya beras, tapi nggak tahu kita apakan beras ini biar bisa bertahan hidup. Kalau cuma untuk dimasak, bisa makan nasi. Terus kawannya nasi apa? Harus ada lauknya atau ada sayurnya ya kan? Kita cuma punya beras. Terus gimana cara memenuhi biar si nasi dan si nasi ini punya teman sayur dan ikan? Berarti beras yang kita punya tadi bisa dijual atau tidak? Bisa untuk mendapatkan uang untuk membeli si sayur dan ikan. Itulah caranya. Ya, kemudian kenapa lagi kita harus mempelajari ekonomi kayak dibilang abang tadi itu? Ya, supaya tidak ditindas katanya. Benar. Ya. Kalau kita tidak punya apa-apa, kita pasti jadi pesuruh, betul ya? Kita akan kita akan mengabdi sama orang-orang yang berduit, yang penting kita bisa makan. Ya kan? Maulah aku jadi tukang beres misalnya, maulah aku jadi tukang campur sawahmu. Yang penting kau kasih aja aku makan 3 kali sehari. Ya, jadi kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Kenapa? Agar kita bisa bertahan hidup. Tidak hanya bertahan hidup, tapi membuat hidup kita menjadi lebih sejahtera. Nah, terkait dengan adanya upaya tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia. Pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Ya, kebutuhan apa? Kalau anak SMA misalnya saat ini apa yang paling kalian butuhkan? Laptop misalnya. Ya kan, bagaimana caranya kalian untuk mendapatkan laptop itu? Apa yang bisa kalian manfaatkan? Misalnya kalian buka usaha atau kalian jualan
uangnya, ya. Itu namanya memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting sampai yang kurang penting. Ya, sebagai anak SMA, kalian urutkan kebutuhan kalian itu apa yang paling penting. Ya, pacar otomatis itu nggak penting, ya kan? Diputuskanlah berarti. Yang paling penting apa untuk anak SMA? Belajar, ya berarti dia harus kalian tingkatkan di nomor 1. Nomor 2 apa? Pertemanan misalnya. Ya, paket, ya. Karena semua tugas rata-rata dari internet. Sebenarnya ada dari buku, ya kan? Kalian aja yang malas. Tinggal ketika mau Google, ya kan? Nanti ini saya kasih. Oke, secara garis besar pembagian ilmu ekonomi dapat dilihat dari bagian berikut. Ilmu ekonomi ada ekonomi positif dan ekonomi deskriptif. Kemudian ada ekonomi normatif, ekonomi terapan. Kemudian ada teorinya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ya, ekonomi positif ini apa? Biasanya ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk ekonomi deskriptif inilah tambahannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi ada yang sekunder, kemudian ada yang paling kaya atau tersier, ya kan? Itu dia. Kemudian ekonomi normatif dan terapan. Ekonomi normatif itu biasanya hanya untuk memenuhi permintaan dan penawaran. Ya, permintaan dan penawaran. Contohnya gimana? Ada pulpen. Pulpen itu kenapa ada? Karena ada anak sekolah, ya kan? Itulah dia permintaan dan penawaran. Sementara untuk yang ekonomi terapan itu sudah masuk ke dalam ekonomi syariah. Pernah dengar? Pernah? Enggak. Kemudian ekonomi perbankan. Orang-orang yang kerja di bank. Nah, mereka menerapkan ilmu ekonomi terapan. Kalau ekonomi mikro dan makro itu hanya lebih kepada seluas apa ilmu ekonomi itu dipakai. Kalau mikro dia lebih ke kehidupan sehari-hari. Kalau makro dia sudah masuk ke dalam segi pekerjaan. Ya, nanti kalian baca di buku itu buatnya. Nah, ilmu ekonomi positif itu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non ekonomi. Jadi ilmu ekonomi positif itu hanya betul-betul bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Ya. Nah, kalau ilmu ekonomi normatif itu dia lebih ke fokusnya untuk ke permintaan dan penawaran ilmunya. Bagaimana mengembangkan teori-teori yang dari ilmu ekonomi positif tadi. Nah, untuk ekonomi mikro dan makro, untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas, sementara makro mempelajari mekanisme kerjanya. Jadi tingkat pengangguran, pendapatan, kemudian inflasi, tingkat harga itu dipelajari di ekonomi makro. Ya, pasti kalian berpikir ya kan, banyaknya manusia di Indonesia ini pasti jumlah penganggurannya banyak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Itulah yang dipelajari di ekonomi makro. Itu bukan urusan kalian, ya kan? Kalau kalian itu lebih kepada si mikro saja. Bagaimana caranya memenuhi kebutuhan perut yang sedekah perut kan? Kalau 2 juta dia akan memenuhi saya. Kemudian ilmu ekonomi terapan. Ini lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah tertentu kayak ekonomi pembangunan, industri, politik, internasional dan lain sebagainya. Ya, contohnya bisa kayak kalian yang justice open PO bangku itu misalnya. Nah, itu kan sudah menerapkan ilmu ekonomi internasional. Ya, karena sudah melibatkan 2 negara atau lebih. Ya. Nah, sejarah ilmu ekonomi, Bapak ekonomi kalian harus tahu ya. Jangan cuma hanya Bapak kita yang kita tahu. Bapak ekonomi juga harus tahu, namanya adalah Adam Smith. Ya, dia menerapkan ilmu ekonomi tentang invisible hand. Apa artinya invisible hand? Tangan yang tidak terlihat, tangan hantu berarti bukan?
Tangan panjang, pencuri banget. Oke, invisible hand itu tanpa adanya campur tangan pemerintah, ya, di mana mekanisme pasar akan menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien. Artinya apa? Tahu kalian pasar kan, pajak, ya kan? Nah, kalau kata Bapak si Adam Smith ini, pajak itu bisa berjalan sendiri tanpa campur tangannya si pemerintah. Ya, cukup hanya aku sebagai penjual dan kamu pembeli. Kita yang deal tentang masalah harga. Saya butuh barang, kamu menjual. Kamu menerapkan harga, saya beli. Karena saya butuh. Itulah dia invisible hand. Jadi antara penjual dan pembeli akan mencocokkan harga sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Oke, sejarah perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, mungkin waktu SMP kalian pernah belajar ini. Ya, ada yang namanya berburu dan meramu, tercipta yang namanya sistem barter. Atau kalian pernah melakukan barter di antara kalian? Pernah, contohnya apa? Bagi dulu hotspot, nanti aku kerjakan soalmu 3 soal gitu. Oh bukan. Gimana barter yang kalian lakukan? Atau kalian tak pernah melakukan barter? Menjajan. Antara apa? Itu kan membeli namanya. Barter itu antara barang dan barang. Tukar selop, Bu. Tukar selop. Tukar selop. Di masjid. Oke, jadi orang jadi. Nah, karena hal seperti itu maka terciptalah yang namanya alat tukar. Ya, untuk menggantikan sistem barter tadi. Karena ada beberapa kelemahannya. Ya, kelemahannya itu kesulitan dalam mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Saya harus cari dulu orang-orang yang membutuhkan barang saya ini, baru saya bisa melakukan barter. Misalnya saya paksa dia untuk menukar jagungnya, saya punya daging misalnya. Terus dia nggak butuh daging. Terjadi nggak proses barter itu? Tidak. Berarti saya harus mencari orang yang membutuhkan daging dan barang yang saya cari. Ya, jadi karena itu sistem barter dianggap tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan. Oke, dari situlah muncul sejarah uang. Ada namanya sistem perdagangan. Ya, yang semakin maju lah yang kita temui sekarang. Ya, kalau dulu mungkin hanya uang-uang koin atau dulu mata uang itu mungkin hanya kayak bagian-bagian dari hewan kayak gigi misalnya, itu dulu dijadikan alat tukar. Ya, tapi kan semakin modern, semakin maju ya semakin simple. Malah sekarang orang ada transaksi tidak menggunakan uang lagi. Ya kan, bisa menggunakan scan, kirim. Pernah pakai? Atau kalian punya aplikasi Dana misalnya? GoPay. Nah, itu kan salah satu sistem transaksi yang modern. Ya, tidak menggunakan uang cash lagi. Oke, jadi poinnya di pertemuan kita ini adalah ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, ingat seperti yang tadi saya bilang di awal, bagaimana cara manusia dulu ya atau orang-orang dulu memenuhi kebutuhannya berdasarkan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Kayak tadi disimbolkan, tidak mungkin kita tanya di sana ada petani sawit atau tidak, ya kan? Sementara dari gunung tua tadi yang kalian cerita tidak mungkin ada nelayan. Ya, kelahiran ilmu ekonomi didorong oleh adanya kelangkaan. Kelangkaan menimbulkan pilihan yang harus diputuskan oleh manusia di tengah keterbatasan sumber daya. Oke, materi kita sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, oke. Karena tidak ada, kita lanjutkan si quiz kita tadi. Tapi kali ini menggunakan live quiz ya. Jadi silakan bergabung di sekretaris.
baca ya. Dapat sama mama dapat beda ya? Yang pertama Radit. Catat. Catat. Kelompok 1 Radit. Sekretaris saja yang catat. Kemudian Ori. Yoni. Udah 4 ya? Biar. Amanda. Berapa orang tuh? 9. Semua. Satu kagak. Kamu pinjam aja. Ya. Anak kembar kok satu kelompok? Enggak. Oke, kelompok 2. Tony, kelompok 2 ya. Itu Bu Dewi. Oke, dengarkan. Ya, sambil saya bacakan nanti udah ada yang foto. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok yang terjadi sepanjang tahun. Hal ini terjadi pada komoditas daging sapi di sejumlah daerah seperti Jabodetabek,
Ya, analisis permasalahan yang terjadi dalam kasus ini. Yang kedua, berikan solusi apa yang bisa kalian buat sebagai pemerintah misalnya. Anggap kalian itu sebagai pemerintah, bukan presiden ya. Pemerintah berarti orang-orang yang terkait pihak ketiga tadi. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Buat di PowerPoint dengan jumlah slide minimal 6. Itu di luar cover dan di luar kata terima kasih. Ya, berarti harus panjang kalian jelaskan di sini. Oke, buat dia ke dalam bentuk slide minimal 6 di luar cover dan di luar kata terima. Semuanya saling bekerja sama. Ya. Foto. Dan kita pada hari ini, ya terima kasih untuk waktunya. Saya harap semua kalian mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kemudian hasil postesnya tadi, ya semoga bisa menambah manfaat kalian semua. Kemudian silakan tambahkan di catatan kalian apa yang tadi tidak saya sampaikan di depan yang tidak ada di buku. Ya, silakan kalian tambahkan di catatan kalian masing-masing. Oke? Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi. Kayak gigi misalnya itu dulu dijadikan alat tukar. Ya, tapi kan semakin modern, semakin maju ya semakin simple. Malah sekarang orang ada transaksi tidak menggunakan uang lagi. Ya kan, bisa menggunakan scan QRIS. Pernah pakai? Atau kalian punya aplikasi Dana misalnya? GoPay. Nah, itu kan salah satu sistem transaksi yang modern. Ya, tidak menggunakan uang cash lagi. Oke, jadi poinnya di pertemuan kita ini adalah ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, ingat seperti yang tadi saya bilang di awal, bagaimana cara manusia dulu ya atau orang-orang dulu memenuhi kebutuhannya berdasarkan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Kayak tadi di Sibolga, tidak mungkin kita tanya di sana ada petani sawit atau tidak, ya kan? Sementara dari Gunung Gua tadi yang kalian cerita tidak mungkin ada adalah nelayan. Ya, kelahiran ilmu ekonomi didorong oleh adanya kelangkaan. Kelangkaan menimbulkan pilihan yang harus diputuskan oleh manusia di tengah keterbatasan sumber daya. Oke, materi kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, oke. Karena tidak ada, kita lanjutkan si quiz kita tadi. Tapi kali ini menggunakan live quiz ya. Jadi silakan bergabung di barcode yang saya share. Soalnya sama yang tadi ya. Tadi itu pretest, ini adalah post test. Gak bisa di-scan. Tadi sekretaris tolong dibagi link. Setelah ini saya Pak di ruang sebelah. Tapi cuma satu les Pak. Di situ ada Dita Pak, Indah, Mbak Dita. Kami 4 orang, cuma ada orang nggak hadir Pak. Ada kepentingan keluarga. Sama kodenya dengan yang tadi, yang belakangnya 03. Sama kodenya? 2 hari. Atau berubah? Kode belakangnya sama kan? Dengan yang kalian buka? Sama ya, 03 belakangnya ya. Oke, udah semua masuk biar kita mulai? Udah. Ada muncul di situ? Beda Bu. Yang mana kalian kita?
Bukan ini beda bu. Ini tampilan di saya. Yang mau nanti tulis namanya di belakang ya, paling akhir. Berapa les? 30, 35? Berapa menit? Satu les 40 menit. 40 40. Oke, yang nilainya di bawah 7? Tahu belum? Belum? Bulan. Nah, pekerjaan biasa 35 detik. Indonesia Indonesia. Apa? Bukan lah. Nadira Zara, Belum sama aja lah. Cindy, Tadi Fitri, Isma Ramadhani. Nah, mereka yang benar 10. Mereka yang mau nambah? Selebihnya 9 ya. Belum ada yang nambah.
ada satu. Fahri 8. Ayo 2 menit lagi. Enggak aja lagi belum siap maksudnya. Kita pada hari ini ya, terima kasih untuk waktunya. Saya harap semua kalian mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kemudian hasil postesnya tadi ya, semoga bisa menambah manfaat kalian semua. Kemudian silakan tambahkan di catatan kalian apa yang tadi tidak saya sampaikan di depan yang tidak ada di buku. Ya, silakan kalian tambahkan di catatan kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi.